Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Akyuni dengan NPM 2021010066 dari kelas HKID Fakultas Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama itu ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu cita-cita yang menjadi pokok dasar dan melandasan tumpuan atau hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang bepergian, sakit dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua itu ada orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukan dengan duduk. Yang kedua itu sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga itu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat itu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga itu ada hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima itu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu sampai mendapat predikat takwa. Yang selanjutnya itu ada kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyuruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum yaitu ada yang pertama kaidah asasiyah, yaitu segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua itu ada kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Selanjutnya itu ada tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih.
Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan Islam atau maqasid syariah itu terdiri dari yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, yang kelima itu memelihara kekayaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.